Kalau Anda mau dihipnotis dan bersedia, otomatis Anda bisa dihipnotis. Saya sudah terbiasa dengan kata-kata hipnotis, sebenarnya yang betul adalah hipnosis. Hipnosis itu adalah bentuk pekerjaannya atau hipno. Kalau hipnotis itu sebenarnya orangnya. Itu seperti itu. Tapi kalau itu sudah biasa menyebut seperti itu ya sudah gitu. Jadi kalau misalkan Pak Kuat ini Mister Kuat ini, kalau misalkan dia nggak mau disuruh, ya dia nggak bisa terhipnotis. Itu seperti itu. Misalkan, apakah Anda mau dihipnotis? Oh, nggak mau. Itu nggak bisa. Jadi kalau yang bisa hipnotis itu adalah siapapun yang bersedia dihipnotis itu baru bisa. Jadi nggak semua orang itu bisa. Karena jalan pikiran orang itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Jadi kalau saya berpikir, aku ora gelem lah, aku nggak mau dihipnotis gitu. Walaupun mulutnya bilang aku mau, tapi batinnya bilang aku nggak bisa dihipnotis, ya nggak bisa begitu. Tapi sepandai-pandai tupai meloncat, pasti ada gagalnya, ada gawalnya. Jadi kata-kata yang diolah ke sana kemari itu bisa menjebak seorang suyet. Jadi seorang suyet itu bisa ditanya bolak-balik sehingga dia terjebak dengan kata-katanya. Itu bisa. Contohnya tadi dari pertama, untuk menolak hipnotis adalah dengan cara jangan mau disuruh apapun sama yang menghipnotis. Itu prinsip. Tetapi seorang hipnotis itu biasanya dia punya pengolahan kata yang begitu canggih sehingga kata-kata itu bisa melawan dan bisa dilawan. Melawannya gimana? Melawannya begini, seperti coba Pak Kuat berdiri. Nah, dia melawan, nggak mau. Dia pun tidak akan berdiri karena dia memang tidak mau disuruh. Tapi saya balik, Pak Kuat jangan berdiri. Nah, dia pun nggak berdiri, aliasnya mau. Berarti duduk. Sebenarnya saya duduk nggak disebutkan. Sekarang misalkan saya nyuruh Pak Kuat berdiri, saya nyuruhnya nggak berdiri. Misalkan Pak Kuat berdiri, nah, dia nggak mau. Sebab dia menolak hipnotis. Kita balik, Pak Kuat jangan duduk. Dia bingung, dia alibinya berdiri. Nah, itu kata-kata itu bisa dibalik sehingga akan termakan oleh pikiran sendiri. Ya berpikirlah jangan duduk, otomatis kan berdiri. Tapi kalau disuruh, Pak Kuat berdiri, pasti dia nggak mau karena menolak. Tetapi kata-kata menolak itu juga bisa diolah. Contohnya, Pak Kuat, kalau misalkan saya suruh berdiri kan nggak menolak ya. Dia bilang nggak menolak, ya udah berdiri. Jadi kata menolak juga bisa bisa diotak-atik agar intinya dia mau dengan kata-kata menolak. Pak Kuat kalau misalkan saya suruh nyanyi nggak menolak kan, dia pasti bingung, pasti bilang enggak, itu kan. Dia langsung nyanyi. Contoh kalau sekarang aja, Pak Kuat kalau disuruh kan nggak mau kan, nggak mau. Kalau disuruh nggak mau. Tapi kalau saya misalnya gini, Pak Kuat sekarang bernyanyi, dia nggak mau, sebab disuruh. Itu contohnya. Jadi kita rubah kata-kata itu biar intinya dengan kata-kata yang berlawanan tapi sebenarnya nyuruh. Jadi kalau Pak Kuat disuruh nyanyi kan nggak mau. Tapi kalau nggak disuruh nyanyi sendiri, ya iya. Nah sekarang saya nggak nyuruh nyanyi loh. Kalau tuh itu suatu kata yang berlawanan. Yuk, berhentikan. Saya coba lagi ya. Pak Kuat bernyanyi, nggak mau dia bernyanyi. Sekarang kita rubah. Pak Kuat kalau disuruh nyanyi nggak mau kan? Nggak mau. Kalau nggak disuruh pasti dia nyanyi. Mandi kembang tengah malam, jangan kau mainkan, kau hanya mengharap maaf dariku. Tak 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 jring, tak tak gending 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 jring. Stop. Nah, sekarang nggak disuruh ketawa, dia ketawa sendiri. Tapi nggak disuruh ketawa kan? Kalau disuruh ketawa nggak mau kan? Nah, kalau dia sekarang kita balik. Disuruh ketawa mau nggak? Nggak mau. Tapi dia kalau nggak disuruh ketawa sendiri. itu seperti itu. Oke, stop. Sekarang kita berbicara normal, biasa lagi. Oke? 1, 2, 3, kita cerita lagi. Ilmu.
Jadi ilmu hipnotis itu intinya jangan mau disuruh oleh yang menghipnotis. Itu seperti yang saya lakukan itu kalau sekarang ya, kalau sampai menurut saya ini mesti nolak lah. Aku udah tahu tentang kekuatan hipnotis sampai di mana. Sip. Dan udah tahu kelemahannya. Kita belajar bro, kita belajar. Kalau kita nggak belajar nggak mungkin bisa lah. Makanya jangan pernah malas untuk belajar, janganlah malas untuk mencapai ilmu yang kita inginkan. Amin. Sayangnya sibuk. Ya belajar sama saya. Oh iya, kapan ya? Oke bro, demikianlah kira-kira perbincangan antara saya pribadi dengan teman saya namanya Bapak Kuat. Dipanggilnya Bapak Pak Om ya? Kalau Om nanti Om Dul. Aja Om Dul lah. Bapak apa ya? Om, jangan Om. Tante perempuan bro. Oh, iya. Om, Om Domaning. Mas Kuat, jangan Mas, terlalu Bang. Oh iya, Bang Kuat. Ya Bang Kuat. Dia masih terhipnotis dia. Coba saya tuh. Bang Kuat diam. Bang Kuat ketawa. Bang Kuat bernyanyi. Mandi kembang tengah malam. Stop. Cerita lagi biasa. Itu hebatnya pikiran bawah sadar yang 80%, ada yang mengatakan 85%, ada yang mengatakan 90%. Itu kuat sekali otak bawah sadar saya dan semua Anda, saya, Bang Kuat ya, Bang Kuat itu sama sebenarnya. Saya bawah sadar saya mungkin 80, mungkin 90, sedangkan yang 10% atau 5% atau 20% itu yang sekarang real terjadi. Saya minum nih saya minum. Itu hanya 5% yang kita ingat. Tetapi kalau bawah sadar sudah menyimpan memori yang saya katakan, dia nggak bakal lupa. Saya kasih contoh aja. Namanya Bang Kuat ini. Saya ganti jadi Bang Joni. Namanya Bang Joni. Saya panggil Bang Joni. Oke. Nah, contoh itu. Saya panggil Bang Kuat. Dia nggak bakal nyaut karena sudah saya ganti namanya Bang Joni. Saya panggil lagi Bang Joni. Yes. Tuh, siapa lagi? Bang Kuat. Nggak bakal nyaut. Sebab pikiran bawah sadar itu sudah menanamkan memori yang saya berikan tadi. Contoh yang gampang saja. Misal ya, kalau orang disuruh pegang kepala sendiri kayak gini, atau disuruh tutup pegang pipi kayak gini, nah kayak gini, seumur saya kok suruh geleng-geleng kayak gini kan nggak mau lah ya. Kayak gini sambil gini normalnya nggak mau. Tapi kalau dia bisa, namanya adalah Bang Joni, coba tangannya begini gini langsung geleng-geleng. Nah dia mau tuh, stop, taruh tangan ya. Itu hebatnya pikiran bawah sadar. Kita tepuk lagi biar diingat kembali ke cerita awal. Cerita tentang bagaimana cara melawan dan menangkal ya. Menangkal hipnotis. 1, 2, 3, cerita menangkal hipnotis. Begitu. Ini loh, Pak Bos. Ya. Namanya manusia, kalau mau usaha kan bisa. Apalagi hanya mencari istilahnya ilmu penangkal hipnotis atau gendam yang seperti sampeanku ini. Sip. Amin. Saya maklum. Amin. Cari penangkal hipnotis tidak semudah membalikkan telapak tangan begini. Amin. Mencari guru kemana-mana hingga punya batu. Amin. Batu atau wasilah, betul-betul wasilah penangkal hipnotis atau gendam. Amin. Seperti sampai udah nggak bakalan bisa mengerti saya kan, jadi kan? Nggak bisa. Bakalan bilang saya jadi kan? Nggak bisa. Menyerah kan? Iya menyerah. Nah, itu kekuatan. Makanya iya. sampai hipnotis seperti ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau tangannya ngacung begini 1, 2, 3 kan nggak mau kan? Nggak bakalan. Nggak mau. Kalau kita udah punya penangkal hipnotis. Iya. Nah dia kan nggak mau kan? Nggak bakalan. Saya kembalikan lagi. Kalau disuruh kayak gini nggak mau kan? Ini pas layar ini. Nah kita kayak gini ini. Nah, itu tangannya lurus kayak gini. Set pas pojok layar. Nah kayak gini. Set. Dia kalau nggak bakal mau. Saya coba sih. Coba Pak Kuat tangannya begini pasti nggak mau. Nggak mau. Sekarang saya balik. Dia nggak mau kalau saya suruh.
Makanya dia akan begini sendiri tanpa disuruh. 1, 2, 3, loh kan? Tanpa disuruh itu, karena kalau disuruh nggak mau. Kalau saya tidak menyuruh turun, dia pun nggak bakal turun. Nggak percaya, tapi ya kelamaan nanti ininya keleknya basah bau lagi gitu ya. Jadi sekarang saya coba 1, 2, 3, pegang kening. Dia pegang kening. Kalau nggak saya suruh, dia nggak bakal diturunin. Oke, 1, 2, 3, turunin, normal dan terima kasih, biasa lagi. Mana pernah kalian? Wah. Cincin petir bisa menangkal hipnotis dan gendam dari siapapun. Contohnya gendam dan hipnotis dia dan nggak bakalan mempan kalau udah pakai cincin petir ini. Lemah. Dia ada apa-apanya. Hipnotis dan gendam. Sip, Belajar lagi merdeka. untuk menemui saya. Oke, saya belajar ke Pakuan. Harus.